Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iwan Tarif Kasada dengan NIM 22151011031. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan progres ataupun project dari saya, yaitu mengenai statistika. Di sini yang saya sudah membahas sampai project data tunggal, data frekuensi, data deskripsi, dan data bergolong. Jadi saya akan menjelaskannya satu persatu. Jadi di yang pertama ini adalah data tunggal. Nah, di data tunggal ini saya ada fitur dari add, export Excel, import Excel, edit dan delete. Jadi yang pertama itu adalah fitur itu ada add. Nah, di sini add itu menambahkan gitu. Dan sini juga di add bisa ada fitur back yang akan kembali misalnya nggak jadi untuk menambahkan datanya. Jadi di sini saya akan menambahkan data add, terus saya misalkan akan masukkan nilai 95. Terus saya save. Nah, dan skor sudah berhasil ditambahkan. Ini dia, skor terbaru adalah 95. Nah, terus yang kedua itu ada fitur edit. Nah, fitur edit ini misalnya saya akan merubah skornya atau mengedit skornya. Seperti ini saya mengambil skor yang 60, saya akan rubahnya menjadi misalnya 50 misalnya. Terus saya save. Nah, berhasil. Untuk skor 50 untuk mengedit data skor dari yang tadi 60 menjadi 50 sudah berhasil. Terus yang ketiga itu ada fitur delete-nya. Misalnya di sini saya akan mendelete nomor 3 ini atau skor 50 ini, saya akan delete di sini. Nanti ada notifnya itu apakah Anda ingin menghapus skor, di OK aja. Terus nah, skor berhasil dihapus. Nah, terus di sini saya sudah menambahkan juga export Excel dan import Excel. Jadi yang pertama itu ada export Excel. Jadi export Excel ini akan mengekspor data kita yang di sini dan akan dibawa ke Excel ataupun di-download ke Excel. Seperti ini contohnya. Nah, sudah ter-download. Di sini ada data tunggal. Kita buka. Tunggu sebentar. Nah, ini dia. Data tunggal yang tadi ada di website itu sudah diekspor ke Excel-nya. Nah, terus selanjutnya di sini juga bisa import Excel. Nah, import Excel ini itulah mengimport mengimport data di Excel dan akan dibawakan ke sini. Misal saya di sini sudah menyiapkannya. Ini di-download. Nah, ini misal saya akan menambahkan tadi data tunggalnya di sini. Data tunggal ini 3. Bukan. Misalnya mana tadi? Sebentar. Oh ya, benar, data tunggal 3. Terus saya di sini akan open, terus saya akan simpan. Dan tadi ya dia akan menambahkan datanya. Karena tadi ada berada di nomor berapa tadi? 7. Jadi dia akan nomor 6, sekarang dia menambahkan sampai nomor 7 dan 11 ini. Ini dinamakan data yang ada di dalam Excel tadi. Misal saya sekarang akan buka di Excel dulu. Yang ini. Nah, Excel itu berisi 10, 10, 50, 95 dan 60. Jadi di sini dia berisi 10, 10, 50, 95 dan 60. Jadi betul ya. Nah, terus itu saja untuk data tunggal. Ada fitur add, export Excel, import Excel, edit dan delete. Oh ya, dan satu lagi ada fitur search-nya. Misal di sini mau mencari skor berapa, misalnya saya di sini mencari skor 95 misalnya. Cari. Nah, dia akan menampilkan skor yang 95. Di sini ada 3 skor 95 ya. Jadi itu untuk fitur search-nya. Terus yang kedua itu ada data frekuensi. Nah, data frekuensi data ini. Jadi data frekuensi ini adalah menampilkan berapa jumlah dari frekuensi dari nilai atau skor itu ya. Misalnya jadi menggunakannya nilai biar tidak bingung. Jadi di sini ada 10. Nah, skor atau nilai yang ada di data tunggal itu adalah 10 itu adalah ada 4 gininya jumlahnya. Jadi frekuensinya itu adalah 4. Dan untuk 50 itu kalau di data tunggal tadi ada 2 ya. Kita cek lagi. 51 2. Nah, jadi di situ frekuensinya dia ada 2 untuk skor 50. Terus ada 60 yang skornya itu hanya 1 ya frekuensinya. Karena ada 1 skor 60 dan skor 95 itu atau nilai 95 ini ada 3. Dan untuk 1 hanya ada 1. Jadi untuk frekuensi data itu saja. Terus selanjutnya ada di data deskripsi. Nah, data deskripsi ini itu ada jumlah datanya, nilai maksimum,
nilai minimum, nilai rata-rata, dan standar deviasi. Nah, jadi jumlah data yang tadi itu adalah totalnya itu ada 11 ya, jumlah data nilai skornya. Terus nilai maksimum atau nilai paling besarnya itu adalah 100. Terus nilai minimum atau nilai yang paling kecil itu adalah 10. Nah, di sini nilai rata-ratanya adalah hasil dari penjumlahan semua nilai dalam dataset atau jumlah data itu dan kemudian dibagi oleh jumlah data tersebut. Dalam hal ini, nilai rata-rata adalah 53,18. Nah, ini adalah ukuran pusat yang menggambarkan titik tengah dari distribusi data ini. Tidak selalu mewakili nilai yang sebenarnya dalam dataset, tapi mencerminkan bagaimana data tersebar secara keseluruhan. Nah, terus ada standar deviasi. Nah, standar deviasi adalah ukuran sebaran statistik yang mengukur sejumlah sejauh mana data tersebar dari nilai rata-ratanya ya. Dalam hal ini standar deviasinya itu adalah 36,88. Nah, standar deviasi yang lebih tinggi menunjukkan bahwa data cenderung lebih tersebar atau memiliki variasi yang lebih besar dari rata-rata. Sebaliknya, standar deviasi yang lebih rendah menunjukkan bahwa data cenderung lebih terkumpul atau memiliki variasi yang lebih kecil dari rata-rata. Nah, untuk data deskripsi segitu. Terus lanjut yang keempat atau yang terakhir itu adalah data bergolong. Nah, data bergolong ini ada yang pertama itu adalah nomor kelas interval, nilai tengah, frekuensi kumulatif, dan persentasenya. Tadi pertama itu adalah kelas interval. Dari kelas interval yang pertama itu ada 10.00, 30.18, yang kedua ada 30.18 sampai 50.36, yang ketiga ada 50.36 sampai 70.54, yang keempat ada 70,54 sampai 90,73. Nah, terus untuk nilai tengahnya yang nomor 1 ini adalah nilai tengah dari masing-masing kelas interval, maksudnya dari keempat interval ini ya. Jadi nilai tengah itu biasanya dihitung sebagai rata-rata dari batas bawah dan batas atas kelas interval. Sebagai contoh di sini nilai tengah dari kelas 1 itu adalah 20,09. Nah, itu adalah yang merupakan nilai tengah antara 10.00 sampai 30,18. Nah, terus untuk frekuensinya ini sama seperti penjelasan saya tadi, adalah jumlah pengamatan atau data yang masuk ke dalam masing-masing kelas interval. Dalam contoh ini, kelas interval 1 memiliki 4 pengamatan dan kelas interval 2 memiliki 2 pengamatan. Namun kelas 3 ini adalah 1 pengamatan dan kelas 4 ini memiliki 0 pengamatan, yang artinya itu tidak ada data yang masuk dalam kelas interval yang nomor 4 ini. Terus ada frekuensi kumulatif. Nah, frekuensi kumulatif ini jumlah kumulatif dari frekuensi pada setiap kelas intervalnya. Misalnya pada kelas interval 1 frekuensi kumulatifnya adalah 2. Frekuensi kumulatif itu adalah 4. Terus frekuensi kumulatif yang kedua, kelas interval yang kedua itu ada 6, yang ketiga itu 7, dan yang keempat juga 7. Yang merupakan jumlah frekuensi kelas interval kelas 1 dan 2. Sudah persentase. Ini adalah persentase frekuensi relatif terhadap jumlah data. Dalam project saya ini, persentasenya dihitung dengan membagi frekuensi setiap kelas interval dengan jumlah data frekuensi. Dalam hal ini dan kemudian mengalihkannya dengan 100. Seperti itu. Misalnya persentase kelas interval 1 adalah berapa tadi? 36,36% yang dihitung sebagai 2 dibagi 6 dikali 100, seperti itu. Jadi untuk project di sini saya sudah sampai di data bergolong dan sudah menambahkan ekspor dan import eksternal di data tunggal. Jadi segitu saja untuk project dari UTS saya untuk statistika. Saya mohon maaf jika ada salah kata ataupun salah penyebutan. Saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.